Baik, selamat datang di video lanjutan dari video sebelumnya mengenai tutorial pengendalian dan penjaminan kualitas. Di video sebelumnya kita membahas peta kendali variabel, yaitu peta XR, dan juga peta kendali atribut, peta P, dan peta NP. Nah, di video kali ini lanjutannya itu membahas peta kendali atribut juga, tapi mengenai peta C dan peta U. Oke, langsung saja. Oke, di sini ada data ini ya, cacat dan 10 hari. Konteksnya itu pabrik minuman melakukan inspeksi harian terhadap catat produksi minuman sodanya. Pengamatannya 10 hari dan data sebagai berikut. Seperti biasa, kita disuruh mencari batas kendalinya, UCL, ACL, dan ACL, memakai peta C. Nah, dalam perhitungannya, kalau ada di luar batas kendali, kita akan revisi ulang. Terus kemudian kita buat peta kendalinya, jika sudah terkendali. Oke, seperti biasa, iterasi pertama, kita hitung nilai C barnya dengan peta C. Jadi kita hitung C barnya. Itu kita hitung batas kendalinya. Nah, sebelum itu, kita akan menjumlahkan terlebih dahulu jumlah cacatnya di setiap observasi. Observasi ini hari ya, 1 sampai 10. Nah, itu 3 tambah 9 tambah 5 seterusnya hingga ke bawah sehingga dapat hasil 101. Itu untuk menghitung C bar tadi. C bar itu sigma C dibagi N. Sigma C 101 dibagikan jumlah observasinya, jumlah harinya ada 10. Jadi C bar 10,1. Jadi kita hitung UCL-nya, rumusnya itu C bar C bar ditambah 3 kali akar C bar. Kita masukin saja. C bar tadi udah dapat. Hingga dapatnya UCL 19,63415. UCL-nya sama saja, hanya beda di plus minusnya saja. Tinggal masukin aja 10,1 minus 3 kali akar 10,1. Dapat hasilnya 0,5685. Nah, CL-nya berapa? CL-nya ya C bar tadi. C barnya itu 10,1. Setelah itu kita cek apakah dia terkendali. Kalau iya, iterasi selesai. Nah, kalau tidak, kita iterasi lagi. Nah, di sini tidak terkendali ya. Tidak terkendali itu jika kita cek data ini ada outlier, data ke-6 yang ini, 22. Dia di luar batas kendali UCL. 22 dia melebihi 19, berarti dia di luar batas kendali, berarti tidak terkendali. Yang kita lakukan, kita akan buang data ke-6 itu. Lalu kita akan iterasi ulang. Nah, ini datanya, kita iterasi ulang. Bisa dilihat ini data ke-6-nya hilang ya. Dari 5 terus loncat ke 7. Data ke-6 kita buang. Kita lanjut ke iterasi 2 seperti biasa, kita hitung C bar-nya, terus kita hitung batas kendalinya. Tapi kita hitung dulu jumlah cacatnya. 3 tambah 9 hingga ke bawah, hasilnya 79. Jadi C bar ada dapat, jadi 79 dibagikan jumlah datanya. Jumlah datanya bukan 10, tapi 9. 9 data. Karena tadi satu data, yaitu data ke-6 kita buang. Jadi 10 data tadi, dikurang satu data, sisa 9 data. Jadi 79 dibagi 9, hasilnya 8,778. Terus kita cari UCL-nya sama C bar tambah 3 kali akar C bar. C bar yang ikut yang baru ya, 8,78 tadi. Kita operasikan saja, dapat UCL 17,66. CL-nya C bar tadi, 8,78. Terus LCL-nya juga sama, masukin aja, cuma beda di minus saja. Nah, di sini dapat LCL-nya itu minus 0,11. Kalau minus, jadi 0. Terus kita cek apakah terkendali. Nah, di sini terkendali ya. Karena semua data cacatnya ini, 3, 9, 15, bla 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 ini, ia berada di dalam rentang 0 hingga 17. Datanya tidak ada yang melebihi 17,666. Maksud itu, ya, tidak ada yang melebihi. Dan juga tidak ada yang di bawah 0. Oke, berarti tidak ada data outlier, iterasi selesai. Nah, di sini nilai UCL-nya tadi ya, UCL-nya sama, terus UCL 0, terus ini nilai CL-nya. Baru kita bisa buat peta kendali yang di soal B tadi. Nah, di sini peta yang merah, yang garis merah ini UCL-nya. UCL-nya tadi ini 17,66. Terus UCL-nya 0 ini. Yang garis kuning ini CL-nya ya.
CL-nya tadi 8,778. Nah, yang garis biru ini nilai data cacatnya ini, data sampelnya. Jadi ada 3, terus 9, terus 5, terus ini 15, terus ini 5, dan seterusnya. Nah, itu peta C. Kita masuk ke peta U. Sama, konteksnya tuh kita mencari proporsi jumlah cacat. Cuma bedanya, di sini, di peta C tadi, dia langsung ke jumlah cacat ya. Di hari terus langsung jumlah cacat ya. Nah, di sini peta U dia ada jumlah sampelnya. Ini 100, 120, bla 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 ke bawah. Ya sama saja kita disuruh hitung batas peta kendalinya, terus kita buat peta kendalinya. Kita langsung masuk ke iterasi pertamanya. Kita tentukan dulu ubarnya. Dari kan C bar, sekarang ubar. Terus kita hitung batas kendalinya. Batas kendali UCL, LCL, terus CL. Tapi sebelum itu kita hitung dulu ya jumlah cacatnya, DI, defect, 5, 7, 3, seterusnya ke bawah, dapat 118. Terus kita juga hitung jumlah sampelnya. Ini 100, 120 ke bawah hingga 2240. Nah, perlu dilihat ya, ini jumlah sampelnya beda-beda ya. Jadi ini akan sedikit merepotkan. Ya, nanti kita akan hitung satu persatu tiap observasi, tiap harinya. Oke, langsung kita cari ubarnya. Ubarnya sigma DI per NI. Sigma DI itu jumlah cacat tadi, 118. Dibagikan total data sampel NI, 2240 tadi. Dapat ubarnya 0,052679. Terus kita masuk cari UCL-nya. Batas kendalinya. UCL-nya itu rumusnya ini. Kalau untuk di peta U, ubar tambah 3 kalikan akar dari ubar per N. Nah, LCL-nya sama, cuma beda di minusnya aja. CL-nya ya ubar tadi. Nah, seperti tadi bilang, karena jumlah sampelnya itu beda-beda, maka perhitungan UCL dan LCL-nya itu dihitung satu-satu setiap nilai. Jadi di hari 1, kita hitung UCL LCL-nya. Hari kedua, kita hitung UCL LCL-nya, dan seterusnya hingga data ke-20. Nah, ini perhitungan hari pertama ya. Contohnya, di sini nilai ubarnya ditambah 3 dikali akar ubar per N. Hasilnya dapat segini. Hasilnya juga beda di minus doang. Dapat hasilnya minus. Minus kita jadikan 0. Terus hari keduanya juga sama. Masukin datanya aja. Ini ubar tambah 3 kali akar ubar per N. Dapat hasil segini dan hasilnya juga segini. Nah, kalau teman-teman perhatikan, yang beda di hari 1 dan hari 2 itu hanya di ini, nilai N-nya saja. Hari pertama, N-nya itu 100. Ya, ini 100. Terus hari kedua, N-nya itu 120. Nah, itu didapat ini. Hari pertama, N-nya itu kan 100. Hari kedua, N-nya 120. Jadi, tiap hari itu bedanya cuma di itunya aja. Sisanya sama, ubarnya sama, terus ini 3 juga sama, terus ubar juga sama. Bedanya cuma di N aja gitu. Tapi ya gitu, kita harus cari satu-satu sampai data ke-20. Nah, setelah itu kita hitung nilai UI-nya. UI-nya itu ini ya. Di tiap hari itu kita hitung jumlah per harinya itu kita hitung jumlah cacatnya dibagi sampelnya masing-masing. Nih, masing-masing hari ya, bukan total ya, masing-masing. Nanti kan data tadi kan hari pertama 5. Jadi hari pertama itu nilai UI-nya itu 5 per 100. Nah, 5 per 100 hasilnya 0,05. Hari kedua juga sama, 7 per 7 dibagi 120. Hasilnya 0,058. Terus hari ketiga, 3 dibagi 80. Berarti 0,0375. Kita hitung sampai ke hari ke-20. Nah, di sini nilai UCL, LCL, dan SCL tadi yang sudah kita hitung ya. Kita buat aja di sini. Kita tulis ulang gitu. Supaya nanti kita bisa cek apakah terkendali atau tidak, lebih mudah gitu. Ya, kita cek. Nah, kita cek terkendalinya itu, kita lihat nilai UI-nya. Apakah dia berada dalam batas kendali. Kalau dia, ya seperti biasa, melebihi UCL,
dan kurang dari UCL gitu, berarti dia tidak terkendali atau outlier. Nah, cuman dalam kasus ini dia terkendali. Karena kalau teman-teman cek semua, 0,05 dia berada dalam wilayah UCL dan ACL. Terus yang ini random aja, 0,06 berada dalam wilayah UCL dan ACL. Dia kan lebih kecil dari 0,1 dan lebih besar dari 0,06. Berarti terkendali. Terus apa lagi yang ini? Random. 0,06. Dia masih di bawah 0,1. Masih di wilayah UCL dan ACL. Berarti tidak ada letak outlier. Iterasi selesai. Kalau misalkan ada data outlier, misalkan data K14 nih, dia 0,2 misal, 0,2. Dia kan melebihi dari 0,1 yang ini. Berarti data ini outlier. Berarti perhitungan ini tidak terkendali. Berarti kita iterasi ulang. Sama seperti di peta C tadi. Kita iterasikan ulang. Itu kalau misal dia tidak terkendali. Nah, di sini setelah terkendali kita buat peta kendalinya. Yang garis merah ini nilai UCL-nya. Terus yang ini abu-abu ini LCL, yang oranye ini nilai CL-nya. Nah, yang biru ini nilai UI-nya tadi. Nah, ini diperhatikan dia naiknya garis-garis turun ya. Naik turun. Karena memang tiap data dari 1 hingga hari ke-20 tadi, nilai UCL, LCL, dan CL itu beda-beda kan. Makanya dia nggak lurus gitu. Beda-beda gini. Ini UCL 0,12, kita masukin 0,12 di sini, terus 0,11 kita masukin di sini, dan seterusnya. Terus nilai UCL-nya, kalau UCL center line berarti dia sama terus gitu. Ini center line, sejajar. Nah, yang garis biru ini nilai UI tadi, UI ini. Yang ini. Sini 0,05, berarti sini 0,05. Terus masukin lagi 0,058. Sini 0,058. Terus nih 0,0375. Ini 0,0375 dan seterusnya. Ya, seperti itu. Ya, mungkin ini ada pertanyaan ya. Kapan kita akan memakai peta atribut? Kapan kita akan memakai peta atribut P, NP, C, atau U? Misal di soal itu tidak dikasih tahu. Misal di soal itu kita tidak dikasih tahu, kita harus memakai apa gitu. Jadi, untuk peta atribut yang P, NP, C, U ini, di sini saya bagi jadi beberapa kriteria. Kalau P itu tipe N-nya tuh dia yang konstan dan tidak konstan. Konstan itu maksudnya jumlah sampelnya itu sama terus. Kalau tidak konstan jumlah sampelnya beda-beda seperti tadi. Nah, NP, N itu konstan. Tidak dia itu N yang konstan gitu. Kalau U, N yang konstan dan tidak konstan. Dan C, N yang konstan. Nah, ukuran sampelnya yang C itu dia hanya bisa satu, sedangkan yang sisanya itu yang ukuran sampelnya itu yang lebih dari satu. Nah, contohnya itu nih peta U. Tadi dibilang peta U itu jumlah N-nya itu konstan dan tidak konstan. Nah, ini peta U di sini jumlah N-nya itu dia tidak konstan ya. Di sini udah beda 100, 120. Terus ini 50, 80. N-nya tidak konstan. Nah, terus jumlah sampelnya itu dia lebih dari satu. Nah, di sini kan dia lebih dari satu tuh. Ini sampel 1, 100 lebih dari 1. Sampel 9, 95 lebih dari 1. Sampel 19, 100 lebih dari 1. Nah, seperti itu. Terus contoh lagi di peta C. Peta C tadi dibilang jumlah sampelnya itu lebih dari 1. Jumlah sampel itu sama dengan 1 gitu. Nah, di sini 1 itu dari mana? 1 itu dari ya ini. Di sini kan konteksnya itu hari ke-1 catatnya sekian. Hari kedua catatnya sekian. Nah, di hari 1 sampelnya itu
ya satu itu apa? Ya harinya gitu, 1 hari, sampelnya 1 hari gitu maksudnya. Terus disebutkan tadi peta C itu n-nya itu konstan, hanya konstan. Ya di sini konstan. Hari ke-1 hingga hari ke-10 jumlah sampelnya itu 1 dan selalu konstan, 1 terus. Hari ke-1 sampelnya 1, hari kedua sampelnya 1, hari ketiga sampelnya 1 dan seterusnya. Seperti itu peta C. Maksudnya seperti itu. Oke, misal di soal ada data seperti ini dan kita tidak kasih tahu kita akan memakai peta apa gitu. Terus kita lihat, ini kan dia berhubungan dengan jumlah cacat, berarti dia berhubungan dengan jumlah peta kendali atribut. Apakah kita memakai P, NP, C, atau U gitu. Kita belum tahu. Nah, jadi kita lihat dulu jumlah sampelnya. Jumlah sampelnya ini tipe N-nya itu tak konstan. Kan di sini beda-beda tuh, 180, terus 20, terus ini 170, ini 210, beda-beda. Berarti N-nya tak konstan. Kalau tak konstan berarti pilihannya antara P atau U gitu. Terus kita lihat lagi jumlah cacatnya. Ini ukuran sampelnya, ukuran jumlah cacatnya itu lebih dari 1. Ini kan 9, lebih dari 1, 10, lebih dari 1. Berarti kita tetap masih bisa pakai P dan U. Berarti di sini pilihannya kita bisa pakai P dan U. Kalau di soal tidak dikasih tahu. Cuman kemungkinan besar sih kita pakai peta P. Ya, nah seperti di soal ini. Seperti yang di kelas-kelas ya biasa disuruh pakai peta P sih kemungkinan besarnya. Terus contoh lagi di ini peta, misalnya ada data ini kan. Nah, dia berhubungan dengan number of defective, jumlah cacat, berarti peta atribut. Kita pakai P, NP, C, atau U. Misalnya tidak dikasih tahu. Kita lihat dulu jumlah sampelnya. Jumlah sampelnya ini tipe N-nya itu konstan, konstan di 10. Berarti kita bisa memakai 4-4-nya. Berarti kemungkinannya di 4-4 itu. Oke, terus kita lihat lagi ukuran sampelnya. Ukuran sampelnya ini dia lebih dari 1 ya. Di sini ya walaupun ada 1 tapi sini 2. 2 kan lebih dari 1. Terus ada 3 lebih dari 1. 4 lebih dari 1. Nah, berarti kemungkinan di sini kita bisa memakai peta P, kita bisa memakai peta NP, dan juga kita bisa memakai peta U. Cuma di sini dikasih tahu di soal, ya. Dikasih tahu kita disuruh pakai NP, ya. Berarti kita disuruh pakai NP, kayak gitu. Baik, itu dulu video untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Oke, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.